Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan teman-teman follow Instagram saya karena di Instagram ada informasi menarik dan penting yang saya upload. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman, semakin meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia ya khususnya. Nah, jadi teman-teman masih banyak juga yang tidak percaya tentang COVID ini. Nah, saya ingatkan yang tidak percaya itu tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan sampai menunggu giliran baik teman-teman ataupun keluarga terkena baru percaya. Ya, saya harap bijak dalam menerima informasi, bijak dalam memilih informasi. Jangan kata sana, kata sini, jangan informasi yang gak jelas dipercaya, itu berbahaya. Kemudian semakin meningkatnya kasus COVID-19, tidak sedikit yang panik buying ya, beli sana beli sini, semua ingin dibeli, nerima informasi, oh ini bagus dibeli, terima ini bagus dibeli, ya semuanya dibeli. Ya padahal alangkah lebih baiknya bertanya dulu kepada orang yang di bidangnya, ahli di bidangnya. Tidak heran banyak juga yang panik buying ini akhirnya beli oksigen ya, beli tabung oksigen, beli oksigen. Nah, akhirnya oksigen pun jadi langka. Nah, pada video kali ini kita akan membahas cara meningkatkan kadar saturasi oksigen secara alami. Semakin meningkatnya kasus COVID-19, ya banyak rumah sakit yang akhirnya penuh, ya ruangan penuh, baik yang ruangan untuk isolasi, ya COVID itu penuh. Nah, akhirnya sampai di IGD, sampai di lorong-lorong rumah sakit. Nah, teman-teman, ya untuk yang gejala ringan ataupun tanpa gejala itu bisa melakukan isolasi mandiri di rumah. Jadi, yang keluhan sedang berat itu baru dibawa ke rumah sakit. Nah, tetapi yang isolasi mandiri di rumah itu tetap harus lapor ke petugas kesehatan setempat ataupun puskesmas. Tidak sedikit saat isolasi mandiri di rumah, orang mengalami penurunan kadar saturasi oksigen. Nah, tentu ini harus diukur dengan oximeter. Jadi ada salah satu cara yang bisa membantu meningkatkan kadar saturasi oksigen teman-teman ya, dengan cara teknik proning, posisi proning. Nah, jadi dengan teknik proning ini itu membantu meningkatkan kadar saturasi oksigen seseorang yang memiliki gangguan pernapasan, ya termasuk yang terkena COVID-19. Nah, jadi teman-teman, ya saya harap tidak ada lagi warga yang memborong tabung oksigen dengan alasan untuk persiapan ataupun persediaan di rumah. Nah, itu gunakanlah dengan bijak, belilah dengan bijak ya. Nanti kalau ada orang yang benar-benar membutuhkan, tiba-tiba stoknya nggak ada, kosong, langka. Nah, ini malah merugikan orang yang sangat membutuhkan. Jadi jangan mentang-mentang ada duit, ya diborong semua. Itu juga nggak bagus. Perlu teman-teman ketahui kadar saturasi oksigen tubuh kita yang normal itu adalah 95 sampai 100%. Diukur dengan alat oximeter. Cara mengukur kadar saturasi oksigen bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya, tinggal teman-teman tonton saja. Nah, kemudian kadar saturasi oksigen tidak normal ataupun dikatakan menurun ketika di bawah 95% ya, 94, 93 ke bawah. Nah, itu dikatakan saturasi oksigennya tidak normal lagi. Jadi bagi teman-teman yang isolasi mandiri, ketika kadar saturasi oksigennya turun ya, bisa melakukan teknik proning ini ataupun proning posisi ini. Nah, ini untuk meningkatkan kadar saturasi oksigen ya bagi yang mengalami ataupun yang terkena COVID-19. Sebelum teman-teman melakukan teknik proning posisi ini, teman-teman siapkan dulu ya 3 sampai dengan 5 buah bantal. Nah, ini kenapa perlu bantal ya, karena ini adalah dengan cara mengatur posisi tidur pasien ya. Nah, sehingga bisa meningkatkan kadar saturasi oksigen. Nah, kemudian kita langsung mulai saja mempraktekkan posisi proning ini ya. Nah, yang pertama teman-teman bisa tengkurap, posisi tengkurap ya seperti di gambar. Satu bantal ditaruh di leher,
satu buah bantal lagi ditaruh di panggul, satu buah bantal lagi ditaruh di kaki. Nah, pertahankan posisi seperti ini selama kurang lebih 30 menit. Kemudian posisi yang kedua, teman-teman, posisi miring ya, ataupun menghadap ke kanan, ya, miring ke kanan. Nah, ini teman-teman letakkan lagi bantal di kepala, kemudian juga bantal di daerah pinggang, ya, kemudian satu bantal lagi di kaki, ya, dicepit di kedua paha. Nah, teman-teman pertahankan posisi seperti ini selama 30 menit. Nah, kemudian kita masuk ke posisi yang ketiga. Posisi ketiga seperti di gambar ini setengah duduk. Nah, jadi teman-teman bisa gunakan 3 sampai 5 bantal, ya. Itu dengan posisi setengah duduk. Nah, pertahankan posisi seperti di gambar itu 30 menit. Kemudian posisi yang keempat, ya, setelah posisi setengah duduk tadi, teman-teman, ya, kembali ke posisi yang nomor 2, tapi tadi kan miring ke kanan, sekarang miring ke kiri. Nah, sama ya, letakkan bantal di daerah kepala, kemudian letakkan satu bantal lagi di area pinggang, letakkan bantal lagi di cepit dengan kedua paha. Nah, pertahankan selama 30 menit. Yang kelima, teman-teman bisa melanjutkan siklus dengan kembali ke langkah nomor 1, ya, diulang. Nah, setiap siklus tadi, setiap gerakan itu 30 menit. Nah, seperti di gambar ini, ya. Bisa dilihat, ya, posisinya. Kemudian ada hal-hal yang harus teman-teman ketahui tentang teknik proning ini, ya. Nah, yang pertama itu ketika melakukan teknik proning ini meningkatkan ventilasi, ya, menjaga kantung udara paru-paru itu tetap terbuka, ya. Nah, sehingga bisa bernapas dengan mudah. Yang kedua, teknik proning ini diperlukan ketika teman-teman itu kesulitan bernapas dan saturasi itu tentu turun, ya, misalkan 94%, ya, ataupun ke bawah. Yang ketiga, tetap pantau saturasi oksigen, ya, suhu tubuh. Kemudian juga kalau ada alat cek gula darah dipantau juga. Kemudian juga dipantau tekanan darah, ya, selama isolasi mandiri di rumah. Yang keempat, teknik proning bisa teman-teman lakukan selama 16 jam per harinya. Nah, dilakukan dalam beberapa siklus. Yang penting dalam posisi yang nyaman. Yang kelima, misalkan teman-teman telah melakukan teknik proning, ya, ataupun proning posisi, kemudian kadar saturasi kembali normal. Nah, teman-teman bisa telentang lagi, ya, bisa baring seperti biasa. Yang keenam, tetap perhatikan sirkulasi udara di ruangan yang teman-teman lakukan teknik proning ini, ya. Pastikan sirkulasi itu baik udaranya. Kalau perlu buka jendela, ya. Jangan biar nggak pengap. Yang ketujuh, teman-teman boleh melakukan teknik proning ini sendiri kalau memang nggak ada orang lain yang membantu. Yang kedelapan, kalau memang ada orang yang membantu melakukan teknik proning ataupun proning posisi ini, tetap gunakan masker, ya, masker 2 lapis. Kalau ada handscoon pakai handscoon, kalau enggak ya enggak apa-apa. Yang penting sebelum dan sesudah itu cuci tangan, ya, kalau perlu sesudah menolong itu mandi. Yang kesembilan, ya, saat teman-teman ingin melakukan teknik proning, pastikan teman-teman itu makannya, jarak makannya itu 1 jam. Jadi jangan habis makan langsung proning, ini nggak boleh, ya. Misalkan 1 jam setelah makan, ataupun sudah tahu nih nanti mau teknik proning nih, berarti 1 jam sebelum, gitu, ya. Nah, dan pastikan saat melakukan teknik proning itu senyaman mungkin, ya, senyaman mungkin, seenak mungkin. Jadi jangan sampai bantalnya mengganggu, ya, posisinya mengganggu, jadi tidak nyaman, itu malah nanti tambah sesak. Yang ke-10, teman-teman, ya, harus tahu, ya, ketinggian bantal, posisi bantal itu gunakan senyaman teman-teman mungkin, ya, senyaman pasien mungkin. Jadi jangan memaksakan bantalnya harus 3. Kalau pasien nyamannya 4, ya, saat tengah duduk ya 4, nyamannya 5 ya 5. Jadi pasien nyaman ataupun teman-teman nyaman, nggak apa-apa. Yang ke-11, teman-teman harus mengetahui, ya,
Ada orang yang tidak boleh dilakukan teknik proning ini ya, jadi harus dihindari. Pertama, orang hamil ya, apalagi hamilnya sudah besar. Yang kedua, mengalami trombosis vena. Yang ketiga, ada masalah jantung. Yang keempat, itu ada masalah tulang belakang ataupun ada masalah panggul. Yang ke-12, yang terakhir, teman-teman lakukan teknik proning ini dengan benar, jangan asal-asalan, karena nanti malah bikin tekanan darah jadi rendah ya, bengkak pada wajah, kemudian juga tekanan darah jadi tidak teratur ya, kemudian juga nanti teman-teman malah pusing ya, malah tambah sesak. Jadi harus lakukan dengan benar. Oke teman-teman ya, itu tadi cara meningkatkan saturasi oksigen secara alami ya, cuman butuh bantal. Nah jadi teman-teman bisa melakukan saat isolasi mandiri. Nah tentu teman-teman saat isolasi mandiri ini harus juga menjaga asupan makannya, cukup minumnya ya, konsumsi suplemen ataupun vitamin dan obat yang diberikan oleh tenaga medis. Tetap berpikir optimis ya, jangan sampai stres, cukup waktu istirahat, waktu tidurnya ya, rajin-rajin berjemur. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan komen. Semoga pandemi ini segera berakhir. Semoga kita bisa kembali seperti kehidupan kita sebelumnya. Amin. Salam sehat, sampai jumpa.